Seketika tim rival merinding. Resmi media Prancis, here we go. Layvin Kurzawa Ramos deal ke Persib. Persib Bandung kembali diterpa rumor besar pada bursa transfer paruh musim 2025-26. Kali ini, Maung Bandung dikaitkan dengan bek kiri asal Prancis, Layvin Kurzawa. Nama ex pemain Paris Saint-Germain, PSG, itu mencuat setelah muncul kabar adanya komunikasi awal antara Kurzawa dan manajemen Persib. Baca juga, Persib Bandung dikaitkan dengan bek kiri Prancis mantan PSG Layvin Kurzawa masuk radar Persib Bandung. Rumor tersebut pertama kali diungkapkan jurnalis Prancis Sebastien Denis melalui akun media sosial X. Agen bebas, Layvin Kurzawa sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan klub Indonesia, Persib Bandung. Denis juga menyebut Persib sebagai salah satu klub paling populer di Asia yang saat ini berhasil lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Semuanya terjadi terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Dalam hitungan jam, satu rumor berubah menjadi kepanikan massal. Grup internal klub rival mendadak senyap. Media lokal mendadak ragu memilih diksi. Dan satu kata yang selama ini hanya hidup di semesta transfer Eropa, tiba-tiba menghantam sepak bola Indonesia seperti petir di siang bolong, here we go. Dua kata itu tidak pernah netral. Ia bukan opini, bukan harapan, bukan spekulasi murahan. Ia adalah kode. Alarm. Tanda bahwa sesuatu yang besar sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Dan kali ini, dua nama yang disebut bukan pemain sembarangan, bukan petualang senja, bukan figuran. Layvin Kurzawa, Ramos, dan klub yang disebut, tanpa ragu, tanpa sensor, Persib Bandung. Seketik itu juga, atmosfer liga berubah. Bukan karena transfer sudah resmi, tapi karena ketakutan sudah resmi. Karena dalam sepak bola modern, dampak psikologis seringkali lebih mematikan daripada pengumuman formal. Klub rival tidak menunggu klarifikasi. Mereka tidak berani. Mereka langsung menghitung kerusakan. Karena jika rumor ini benar, maka ini bukan sekadar belanja pemain. Ini adalah deklarasi perang. Ini adalah pesan telanjang bahwa Persib tidak lagi bermain di level yang sama dengan kompetisi ini. Ini bukan soal menambah kualitas. Ini soal memutus harapan lawan sebelum musim dimulai. Nama Kurzawa saja sudah cukup membuat pelatih-pelatih liga mengganti slide presentasi taktik. Bek kiri dengan pengalaman panggung besar, dengan mental yang terbentuk di stadion-stadion yang memakan pemain lemah hidup-hidup. Kurzawa bukan tipe yang datang untuk adaptasi panjang. Ia datang untuk mendominasi sisi lapangan, naik tanpa rasa bersalah, memaksa sayap lawan bertahan seperti bek darurat, mematahkan rencana permainan bahkan sebelum crossing pertama dilepaskan. Jika ia benar mengenakan biru, maka sisi kiri Persib bukan lagi area permainan. Itu wilayah kekuasaan. Lawan bukan lagi bertanya, bagaimana menyerang dari sana, tapi bagaimana bertahan tanpa dipermalukan. Lalu nama kedua datang menghantam lebih keras, Ramos. Entah versi mana yang dimaksud, satu fakta tidak bisa diperdebatkan, nama ini membawa teror mental. Ramos bukan sekadar posisi. Ramos adalah aura. Ia membuat striker berpikir dua kali sebelum berlari. Ia membuat duel udara terasa seperti hukuman. Ia membuat lini belakang bicara dengan bahasa intimidasi. Kehadirannya, bahkan hanya sebagai rumor, sudah cukup untuk mengubah cara tim lain menyiapkan laga. Karena pemain dengan karakter Ramos tidak perlu berteriak untuk menguasai pertandingan. Ia cukup berdiri, cukup menatap, cukup hadir. Dan disinilah bagian paling kejam dari rumor ini, Persib tidak perlu mengonfirmasi apapun untuk menang lebih dulu. Karena sejak kata, here we go, diucapkan oleh media Prancis, sejak nama klub disebut tanpa ragu, sejak dua nama itu dirangkai dalam satu kalimat dengan Persib, liga ini sudah berubah bentuk. Pelatih rival mulai bermain aman di konferensi pers. Direktur teknik mulai mencari pembenaran. Pemain mulai bertanya dalam hati, jika ini benar, apakah kami siap? Dan pertanyaan itu sendiri adalah retakan. Bobotoh membaca situasi ini dengan cara yang berbeda. Bukan euforia kosong. Bukan histeria semu. Tapi keyakinan yang dingin dan berbahaya, ini masuk akal. Karena Persib hari ini bukan Persib yang menunggu keberuntungan. Ini Persib yang menyiapkan panggung. Klub dengan basis supporter yang tidak memberi ruang untuk proyek setengah matang. Klub yang paham bahwa dominasi tidak dibangun dengan janji, tapi dengan nama yang membuat lawan menunduk. Kurzawa dan Ramos bukan mimpi liar jika kamu melihat arah gerak Persib belakangan ini. Ini adalah lanjutan logis dari ambisi yang tidak lagi disembunyikan. Yang paling membuat rival merinding bukan kualitas individu semata, tapi efek berantai. Jika dua nama ini datang, maka pemain lain akan melihat Indonesia dengan cara berbeda. Liga ini akan dipaksa bercermin.
wasit akan berada di bawah sorotan lebih tajam. Media internasional akan datang bukan untuk eksotisme, tapi untuk kompetisi. Dan Persib, sadar atau tidak, akan menjadi pusat gravitasi. Klub lain akan bereaksi. Beberapa akan belanja panik. Beberapa akan bertahan dengan dalih stabilitas. Tapi tidak ada yang bisa berpura-pura ini tidak terjadi. Di ruang rapat klub rival, satu kalimat terus berputar, bagaimana jika ini benar? Tidak ada jawaban nyaman. Karena jika ini benar, maka bertahan rendah tidak cukup. Menyerang balik tidak aman. Dan bermain terbuka adalah bunuh diri. Persib dengan Kurzawa dan Ramos berarti kontrol, agresi, dan intimidasi dalam satu paket. Itu berarti pertandingan tidak lagi dimulai dari kick-off, tapi dari lorong stadion. Itu berarti mental diuji sebelum kaki menyentuh rumput. Dan inilah keindahan paling gelap dari rumor ini. Benar atau tidak, Persib sudah menang. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show